Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 2011 B0011 Program Studi S1 Keperawatan IK Strada Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Baik, langsung saja kita ke pengertian dari sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Komponen sistem kardiovaskuler terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada jantung sebagai pompa, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dan sel. Dan yang ketiga yaitu darah sebagai zat pengangkut oksigen, zat gizi, karbon dioksida, hormon, enzim, dan sisa metabolisme. Baik, langsung saja ke subbab yang pertama yaitu jantung. Anatomi jantung. Jantung terbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apex atau superior posterior yaitu C kedua, berada di bawah dan basis yaitu anterior inferior ICS kelima, berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Berat jantung pada orang dewasa sekitar 250-350 gram. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung yaitu ada 4. Yang pertama umur, kedua bentuk rongga dada, ketiga letak diafragma, dan yang keempat yaitu perubahan posisi tubuh. Lapisan jantung terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luar atau perikardium, kedua lapisan tengah atau miokardium yang terdiri dari otot atria, otot ventrikuler, dan otot antrioventrikuler, dan yang ketiga lapisan dalam atau endokardium. Ruang-ruang jantung terbagi menjadi 4. Yang pertama ada atrium dextra, ventricle dextra, atrium sinistra, dan yang terakhir yaitu ventricle sinistra. Peredaran darah jantung terdiri dari arteri koronaria kanan, arteri koronaria kiri, dan aliran vena jantung. Elektrofisiologi sel otot jantung terbagi menjadi 5 fase, yaitu yang pertama fase istirahat, kedua fase dipolarisasi atau cepat, ketiga fase polarisasi parsial, keempat fase plato atau keadaan stabil, dan yang terakhir yaitu fase repolarisasi atau cepat. Fungsi jantung sebagai pompa. Yang pertama, fungsi atrium sebagai pompa. Yang kedua, fungsi ventrikel sebagai pompa. Yang ketiga, periode ejeksi. Yang keempat, diastol. Dan yang kelima, periode relaksasi isometrik. Pengaturan kerja pemompaan jantung yaitu yang pertama autoregulasi intrinsik pemompaan akibat perubahan volume darah yang mengalir ke jantung. Yang kedua, refleks mengawasi kecepatan dan kekuatan kontraksi jantung melalui saraf otonom. Selanjutnya, curah jantung normal. Curah jantung normal yaitu jumlah darah yang dipompakan ventrikel kiri dan kanan sama besarnya. Jumlah darah yang dipompakan ventrikel selama 1 menit disebut curah jantung atau cardiac output. Faktor utama yang mempengaruhi otot jantung yaitu ada beban awal, kontraktilitas, beban akhir, dan frekuensi jantung. Periode pekerjaan jantung yaitu terdiri dari 3 periode, ada periode sistol, periode diastol, dan periode istirahat. Bunyi jantung. Bunyi jantung terdapat tahapan yaitu bunyi pertama loop, bunyi kedua dup, bunyi ketiga yaitu lemah dan rendah seperti gejala diastolik individu muda. Bunyi keempat kadang-kadang dapat didengar segera sebelum bunyi pertama. Lanjut ke subbab kedua yaitu pembuluh darah. Anatomi sistem pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Aliran darah dalam tubuh terdiri dari 1. Aliran darah koroner, 2. Aliran darah portal, 3. Aliran darah pulmonal, dan yang keempat aliran darah sistemik. Sistem pembuluhan limfe terdiri dari ductus lymphaticus dextra, ductus lymphaticus sinistra, nodus lymphatici, dan kapiler limfa. Anatomi sistem pembuluh darah.
Bagian-bagian yang berperan dalam sirkulasi, yang pertama arteri, mentransfer darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan, yang kedua arteriola, cabang kecil dari sistem arteri yang berfungsi sebagai kendali ketika darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Ketiga, kapiler, tempat pertukaran cairan, zat makanan dan elektrolit, hormon dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstitial. Keempat, venula, yaitu mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap. Kelima, vena, yaitu saluran penampung pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Langsung saja ke subbab yang terakhir, yaitu subbab ketiga terkait darah. Aliran darah. Kecepatan aliran darah ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh darah. Pembuluh darah dan aliran darah arteri adalah aliran darah dalam pembuluh darah, tekanan darah arteri yaitu sistolik, diastolik, nadi, dan darah rata-rata. Gelombang nadi. Analisis gelombang nadi yaitu dapat dinilai dari frekuensi gelombang nadi, irama denyut nadi, amplitude dan ketajaman gelombang, faktor yang mempengaruhi tekanan darah arteri. Sedangkan pembuluh dan aliran vena adalah tekanan vena yaitu biasanya sangat rendah, gelombang denyut vena yaitu perubahan tekanan dan volume, kurva denyut nadi yaitu vena jugularis eksterna dengan cara non-invasif, kecepatan aliran darah vena, faktor yang mempengaruhi kecepatan aliran darah vena, pengaruh gravitasi pada tekanan darah vena. Mikrosirkulasi, tempat pertukaran zat CIS dan CES atau interstitial adalah kapiler dan dipengaruhi oleh kecuali dinding kapiler, arteriola, venolus, karena dapat mengatur jumlah dan kecepatan aliran darah. Ketiga rangkaian tersebut disebut dengan mikrosirkulasi. Tekanan darah. Selisih diastolik dan sistolik disebut pulse pressure, misalnya tekanan sistolik 120 mmHg dan diastolik 80 mmHg, maka tekanan nadi sama dengan 40 mmHg. Tekanan darah tidak selalu sesuai karena salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah keadaan kesehatan dan aktivitas. Pusat pengawasan dan pengaturan perubahan tekanan darah. Yang pertama, sistem saraf, basoreseptor dan kemoreseptor, hipotalamus, cerebrum, reseptor nyeri, refleks pulmonal. Yang kedua, sistem humoral atau kimia, berlangsung lokal atau sistemik, misalnya renin-angiotensin, vasopressin, epinefrin, asetilkolin, serotonin, adenosine, kalsium, magnesium, hidrogen, dan kalium. Yang ketiga, sistem hemodinamik, lebih banyak dipengaruhi oleh volume darah, susunan kapiler, perubahan tekanan osmotik dan hidrostatik bagian luar dan dalam sistem vaskuler. Keempat, sistem limfatik. Komposisi sistem limfatik hampir sama dengan komposisi kimia plasma darah dan mengandung sejumlah besar limfosit yang mengalir sepanjang pembuluh limfa untuk masuk ke dalam aliran darah. Baik, itu tadi penjelasan tentang sistem kardiovaskuler. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.